dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Kejadian pasal 12 dimulai dari ayat 1 sampai dengan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ikuti dari mulai ayat yang pertama, Tuhan berfirman. Kalau Tuhan berfirman, berarti dari yang tidak ada boleh menjadi ada. Dari yang tidak ada harapan boleh menjadi ada harapan. Saudara, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam ayat 1. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini Abraham belum mengetahui mau kemana dia. Dan Abraham tidak bertanya, mau kemana aku Tuhan? Saudara, untuk melepaskan diri dari ikatan tinggal di negerinya, melepaskan diri dari sanak saudaranya, melepaskan diri dari rumah bapaknya, bukan pekerjaannya. Saya pikir di antara kita ada yang seperti itu misalnya. Kita sudah tinggal di satu tempat beberapa tahun, tapi ada berkata pindah pulang dari sini, tinggalkan tempatmu. Saya pikir tidak semudah itu. Tapi di dalam hal ini saudara, Abraham memiliki iman yang taat. Dia tidak banyak komentar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar, memang janji ini meyakinkan Abraham bahwa tanah Palestina akan diserahkan kepadanya dan juga keturunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam panggilan Abraham, Allah sedang menegakkan suatu prinsip penting, bahwa umatnya harus memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi terwujudnya maksud Tuhan dalam hidup mereka. Jadi di sini kita lihat dia memiliki iman yang taat. Lalu yang kedua bisa kita perhatikan, ada janji Tuhan atas hasil ketaatan Abraham. Tadi ayat 1 disuruh pergi dan dia pergi. Ada hasilnya. Apa hasilnya saudara? Tuhan berkata, kita perhatikan, saya dan saudara membaca ayat 2 bagi yang bawa Alkitab. Kejadian 12 ayat 2. Kita baca. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati kau serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Di situ dikatakan, Tuhan berkata, aku akan membuat bangsa yang besar. Yang kedua, beroleh berkat dan menjadi berkat. Bless, to be blessed. Itu yang di dalam ayat 2. Lalu yang ketiga di situ, namanya masyhur. Mari kita lihat saudara. Membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini merupakan ujian berat bagi aku. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam Kejadian 11 ayat 30, Sarai istri Abraham sudah divonis mati. Dan usianya pun sudah 65 tahun. Tetapi Allah hidup dan tidak pernah letih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janjinya untuk membuat Abraham, membuat bangsa yang besar, tetap berlangsung. Kepada Daud, janji itu juga diulang dengan cara yang jelas bahwa Allah akan memberikan kepada bangsa Israel seorang raja yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, yang datang ke dunia ini. Dia mati ke salib, dia dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Saudara, kematian Yesus adalah
keselamatan kita. Kebangkitan Yesus adalah menguatkan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dalam perjalanan iman Abraham ternyata ada turun naiknya. Jadi kalau dikatakan Abraham ini orang yang mempunyai nafsia, tapi ada turun naiknya iman. Jadi jangan dikira kalau saudara-saudara di Bible saudara kita dikira imannya sudah karena butuh taat kepada firman Tuhan dan pujian luar biasa, lalu imannya terus. Bukan seperti itu. Ada turun naiknya kita. Yang penting kalau iman itu naik, sepertinya perhatian turun, harus naik lagi melebihi titik yang pertama. Itu sebetulnya yang benar. Jadi naik, turun, tapi naik lebih tinggi. Saudara, di mana yang saya katakan di sini ada turun naiknya iman Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 10, sewaktu mereka masuk ke tanah Mesir, Abraham berkata supaya Sarai itu disebut sebagai adik. Itu Abraham yang menyarankan. Jangan katakan saya suamimu. Dia katakan apinya abangmu. Kau itu adik saya. Karena mengapa? Abraham ini takut dibunuh. Mengapa takut dibunuh? Karena disebut pula di sini bahwa Sarai itu berparas cantik. Di sini dikatakan bahwa Sarai itu berparas cantik, saudara. Saya baca ayat 14 Kejadian 12. Sesudah Abraham masuk ke tanah Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Mula di dalam Alkitab dibilang sangat cantik. Tak ada lagi tandingannya. Di sini dikatakan Sarai pada udah 65 tahun. Mula ini sangat cantik dan luar biasa ya. Luar biasa saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita perhatikan, kalau saya berpikir begini, banyak punya istri cantik banyak di situ. Disitunya, yang pasti jadi berbohong semua. Sering dilirik. Ada yang berbohong kan begitu. Jangan bilang aku suami. Yang paling riskan lagi kalau istri cantik, biayanya tinggi. Dia itu selalu nonton. Juga ya kan, soalnya kan itu ya hari mencari istri yang cantik itu maksud saya. Cantik sih cantik, tapi yang penting inner beauty. Itu yang penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan semua tadi, bagi suara yang mempunyai inner beauty. Jadi sudah kamu bergerak hati di kuliah. Semua cantik-cantik. Karena ada inner beauty, itu yang penting sudah. Di mana lagi kita lihat bahwa imannya Abraham itu turun naik. Dalam Kejadian 16:1 juga menunjukkan kekurangan kepercayaan mereka terhadap janji Allah. Tadi sudah orang beriman, tapi masih kurang percaya. Abraham dan Sarai, buktinya apa? Sarai meminta kepada Abraham untuk mendekati hambanya Hagar. Dia tahu kan? Sarai itu dihadapkan hamba Hagar itu. Jarang seorang istri menyuruh suami kawin lagi. Sedangkan dengar berita isu-isu suami bermain-main di luar, sudah bisa sebulan kita saling tekor lagi suami istri. Ini malah Sarai yang menyuruh. Pergilah, dekatilah Hagar ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cek juga didekati, cek dan juga menjadi istri. Saudara, memang lama-kelamaan, walaupun tadi Sarah menyetujui, tapi lama-kelamaan setelah Hagar itu mengandung, lahirlah Ismail. Pada mulanya memang Hagar itu sangat hormat kepada Sarah. Pada mulanya Hagar itu sangat lembut.
Jadi goyang ya, itu amang. Istri ya. Jadi goyang amang. Orang Jadi goyang. lalu di situ dikatakan yang kedua, beroleh berkat menjadi berkat. Saudara dengan tema kita, bless, to be blessed. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat mandiri yang dimiliki oleh Abraham, kalau kita lihat Kejadian 13 ayat 2, disebut bahwa dia sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, dia mempunyai banyak perak, dia mempunyai banyak emas. Saudara, ini berarti orang Kristen tidak dilarang menjadi orang kaya. Abraham kaya, Nuh juga kaya, Raja Salomo juga kaya, Hayat juga kaya, John Rockefeller di Amerika juga kaya. Yang penting jangan sampai kekayaan kita itu menguasai hidup kita sehingga bisa menjauh dari itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat berkat. Jadi di sini ada berkat. Berkat. Tadi saya sudah utarakan, ada yang berupa berkat mandiri yang dimiliki oleh Allah. Tapi ada juga berkat rohani. Ini anak-anak ini datang. Abraham tidak hanya menerima berkat mandiri, tetapi menjadi berkat. Ini yang penting sekali, saudara. Saudara-saudara yang merayakan Paskah ini, you have been blessed. So we are expected that you will be blessed. Saudara-saudara, sudah diberkati. Lalu kita berharap saudara-saudara juga harus menjadi berkat. Jadi jangan hanya tema ini kita cantumkan tema, tapi tidak kita menghidupinya. Itu satu hal yang sudah terbaik, saudara. Saudara katakan di sini dalam ayat yang ketiga, olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Olehmu, apa? Semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Sekarang bagaimana jalannya? Bagaimana jalannya melalui Abraham semua kaum di muka bumi menjadi berkat? Inilah saudara, nubuat yang kedua dalam Alkitab tentang kedatangan Kristus Yesus. Kalau nubuat yang pertama ada dalam Kejadian 3 ayat 15 yang sering kita dengar dengan proto-evangelis. Ini saudara-saudara pernah dengar. Jadi nubuat yang pertama tentang kedatangan Yesus Kristus adalah pertama dalam Perjanjian Lama dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut dengan proto-evangelis yang dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya dan seterusnya. Nubuat yang kedua adalah yang ini, olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Coba saudara pelajari sejarah dunia. Bangsa manakah yang pertama menerima bangsa Jepang? Itu penting. Kalau kita lihat sejarah dunia, yang pertama menerima bangsa Yahudi, keturunannya adalah bangsa Amerika. Sampai sekarang bangsa Amerika mendapat berkat. Oleh semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyebut janji itu sebagai berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi bukan lagi hanya kepada diri, tetapi sudah bagi semua bangsa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, inilah janji pembenaran iman kepada semua orang. Setiap orang dalam generasi ini dapat menjadi keturunan Abraham secara rohani oleh iman kepada Kristus. Jadi orang yang beriman kepada Kristus Yesus adalah menjadi keturunan Abraham secara rohani. Dan tiga adalah yang membedakan mana orang Yunani, mana orang Yahudi, mana orang Batak, mana orang Amerika, mana orang Jerman dan lain sebagainya. Tapi semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Saudara, ayat ini berbicara tentang berkat rohani yang akan diberikan melalui keturunan.
Kristus yang datang dari surga, yang mau menderita, tersalib demi penyelamatan orang-orang berdosa. Saudara, pengorbanan Yesus di salib di Golgota adalah menyelesaikan dosa manusia dan menyelamatkan seluruh manusia. Tapi ingat, hanya kepada orang yang percaya. Yang percaya kepada salib. Tadi kita lihat Jericho tadi itu. Mula-mula dia seperti menghina salib itu. Adalah suatu kebodohan buat orang yang tidak percaya tentang salib. Tapi akhirnya dia percaya. Dia pun sampai menangis. Saya bilang dia menangis tadi dia saya marah. Saya hampir nangis saya. Aduh. Hati Pak, menangis itu bukti kelemahan. Yang mau ditunjukkan di situ adalah percaya akan pengorbanan Yesus ada pertobatan. Kalau menangis bersama seseorang, tak itu namanya menangis yang baik. Kalau menangis langsung apa masih dalam ayat yang buku ada Tuhan tidak pernah tidur. Karangan Gregory Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. ceritakan Kak di sana. Puncak Kisah kemasyhurannya tahu tak istri saudara? mantan presiden berkesil Kak John F. Puncak kemasyhurannya adalah di saat dia mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu oleh karena ketaatan kepada Ini Tuhan. aku kunir sini Kak. Itulah puncak kemasyhuran. Namamu akan masyhur, kata firman Tuhan. Di sinilah puncak kemasyhuran Abraham. Satu-satunya anaknya Ishak. Tuhan berfirman, kita buka dulu Kejadian 22 ayat 2. Kita miskin personal. Kejadian 22 ayat 2 kita buka saudara. Terima kasih yang baca. Ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.